Tunggu, tunggu. Papa ngerti ada tujuan kamu. Tapi nggak semuanya kamu bisa gabungkan. Masalah pribadi kamu sama masalah pekerjaan, Dit. Papa tahu. Kalian berdua tuh anak Papa. Dan sama-sama pentingnya buat Papa. Justru seperti yang Papa bilang. Nggak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan pribadi. Karena itu dalam satu perusahaan, Pak. Nggak boleh ada dua pemimpin. Makanya Radit mau tahu, siapa yang Papa prioritaskan? Radit atau Rangga? Rangga? Radit? Rangga. Jadi Tante Karina itu nemuin flash disk yang isinya foto dan videonya Rangga dan Radit waktu masih kecil. Dan di situ bilang kalau Rangga dan Radit itu bukan saudara kandung, Tante. Rangga sama Radit sampai berantem kemarin. Semua acara berantakan, Tante. Dan flash disk itu dipegang sama Tiara. Nggak mungkin Tiara melakukan semua itu. Tiara pasti difitnah. Ga, cerita ke Mama. Kalian ngobrolin apa semalam? Nggak terjadi apa-apa antara Rangga dan Radit. Tapi Rangga mau balikin ini. Kamu udah lihat ini isinya apa? Sekarang kamu udah tahu kan? Kalau istri kamu yang sudah menghancurkan acara Mama kemarin. Rangga belum lihat, Ma. Dan Rangga nggak mau lihat isi flash disk itu. Karena Rangga percaya dengan Tiara, Ma. Tiara nggak mungkin ngelakuin ini semua. Kamu bener-bener udah dibutakan sama perempuan itu ya, Ga? Mama habis pikir, kamu lebih berpihak ke orang lain dibandingkan sama keluarga kamu sendiri. Ini sudah menjadi keputusan Rangga, Ma. Rangga sudah memilih Tiara untuk menjadi istri sahnya Rangga. Dan tidak ada orang yang bisa memisahkan Rangga dan juga Tiara. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Dan ini sudah menjadi keputusan Rangga. Tolong Mama hargai itu. Arka datang, Pok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ih. Sini sama Pok. Aduh si ganteng, ya ampun, kangen banget sih. Ada Mentari? Iya, gue kesini tadinya gue mau ke kantornya Rangga. Tapi karena ngelewatin rumah nyokap lo, jadi gue mampir dulu. Sekalian mau nganterin nyokap lo ke toko kue. Lo mau ikut kan? Boleh. By the way, kok lo gak makasih sih sama gue? Kemarin kan gue ngasih tahu lo apa yang diobrolin sama keluarga Tante Karina di video call. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di mobil aja yuk. Sekalian jalan ke toko kue. Tiara, banyak hal yang Ibu mau bicarakan sama kamu. Kita bicarain di mobil ya. Kamu nanti duduknya di sebelah Ibu. Pok, ayo kita berangkat. Ayo, Pintunya ditutup. siap Bu. Dit, kamu itu terlambat datang. Hari ini ada meeting sama klien. Papa sengaja loh kesini untuk nemenin kamu. Terus kenapa itu? Baju kamu kok sama sih? Sama seperti semalam? Iya, nanti aja Radit jelasin, Pak. Tapi yang jelas Radit minta secepatnya diadakan meeting intern pemegang saham. Untuk apa sih, Dit?
Seberapa pentingnya buat kamu? Kamu sampai minta meeting internal pegang saham itu. Buat apa? Ini sangat penting buat Radit, Pak. Karena Radit ingin tahu siapa yang Papa percaya. Radit atau Rangga? Tunggu. Papa ngerti arah tujuan kamu. Tapi nggak semuanya kamu bisa gabungkan. Masalah pribadi kamu sama masalah pekerjaan, Dit. Papa tahu. Kalian ini berdua itu anak Papa. Dan sama-sama pentingnya buat Papa. Justru seperti yang Papa bilang. Nggak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan pribadi. Karena itu dalam satu perusahaan, Pak. Nggak boleh ada dua pemimpin. Makanya Radit mau tahu. Siapa yang Papa prioritaskan? Radit atau Rangga? Apa maksud kamu, Dit? Apa kamu mau mengeluarkan Rangga dari perusahaan ini? Hah? Papa nggak setuju ya sama permintaan kamu itu. Radit cuma mau tahu. Siapa yang Papa percaya? Radit atau Rangga? Misi, Pak. Kok pada diem gini sih? Tadi katanya ada yang mau dibicarain. Nanti aja ya Bu bahasnya. Kenapa, Ra? Kok lo gak mau sih ngobrol di mobil? Lo risih ya ada gue. Padahal kan gue selama ini udah jadi teman baik lo, Ra. Gue pikir lo nganggep gue sedekat itu. Gue tuh selama ini udah bantuin lo, Ra. Buat nyembunyiin rahasia lo, apalagi pernikahan lo sama Rangga. Kalau gue jahat, gue udah ceritain semuanya ke Radit, Ra. Tapi kan gue ngejaga itu semua. Iya, Neng. Empok juga ngerasa kok kalau Neng Mentari ini teman yang baik. Orangnya tulus. Iya kan, Neng ya? Po Atun aja ngerasa ya, Po. Masa Tiara yang dipedulin malah gak ngerasa? Iya Tiara, Mentari kan sudah tahu permasalahannya. Jadi ibu rasa nggak ada salahnya kalau dia dengar percakapan kita. Ibu cuma pengen tanya, apa benar Bu Karina sudah menuduh kamu kalau merusak acara anniversary pernikahannya? Iya. Ra, gue ceritain ke nyokap lo, soalnya gue tuh gak tega sama lo, Ra. Lo tuh nahan beban kayak gini sendirian, apalagi kemarin. Gue tuh denger semua kata-kata Tante Karina ke lo. Tapi lo kenapa gak belain gue, Tar? Kok lo ngomongnya gitu sih, Ra? Gue tuh bukannya gak belain lo, tapi kan lo tahu sifatnya Tante Karina. Ya gimana caranya gue mau belain lo di depan dia? Katanya lo teman yang baik. Harusnya sebagai teman, lo itu belain teman yang lagi disudutin. Iya kan, gue minta maaf sama lo, Ra. Terus sekarang gue mau tanya deh sama lo. Menurut lo, apa benar gue yang melakukan itu? Ya enggak lah, Ra. Kita semua kan tahu sifat lo. Tante Dian, Tante udah gak perlu khawatir ya. Kita tahu Tiara gak mungkin kok ngelakuin hal kayak gitu. Tiara, Ibu cuma khawatir apa yang akan dilakukan sama Bu Karina. Kemarin dia tega nyelakain kamu, nyakitin kamu. Sekarang dia bisa menuduh kamu yang enggak. Tiara gak apa-apa kok, Bu. Pak Radit sudah sampai kantor? Sudah Bu. Pak Radit baru aja datang. Sekarang ada di ruangannya. Radit ada di kantor, tapi dia sama sekali nggak balas telepon aku. Aneh banget sih. Oh ya Bu, apa mau disambungkan? Oh, jangan-jangan, nggak perlu. Bu, sebenarnya sih Bu ini belum pasti. Tapi mungkin Ibu sebaiknya lebih tahu dulu. Ada apa? Ada masalah di kantor? Bukan Bu. Jadi tuh tadi Pak Radit minta untuk diadakan rapat internal pemegang saham Bu.
Ya, kemungkinan ibu nanti akan diminta untuk hadir dalam rapat tersebut. Karena kan ibu pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Kenapa dadakan banget ya? Memangnya ada proyek yang merugikan kita? Kalau untuk itu sih belum dapat jawaban pastinya ya Bu ya.